kilometer itu kan nggak jauh. Ada kegiatan nggak tahu? Saya tidak mau bicara itu. Saya di kampung saja, di kampung saya, Pak. Iya, saya juga bisa kacau ini kalau saya terus. Iya, sama. Saya juga kacau, Pak. Bapak kacau, saya lebih kacau, Pak. Ya, cukup. Kemarin dari saksi pemohon sampaikan bahwa di sana ada saksi, itu tidak benar. Sejujurnya mereka tidak ada saksi. Apabila suara dikasih kepada Prabowo, ada uang. Kalau saya hanya menjelaskan Vincent punya omongan yang kemarin. Jadi kalau suara tidak dikasih kepada Prabowo, tidak ada uang. Akhirnya masyarakat marah. Yang memerintahkan kalimatnya seperti apa? Yang memerintahkan untuk suara itu hanya diberikan kepada nomor urut 2. Siapa yang memerintahkan itu? Keamanan. Maksud saya begini, keamanan itu memerintahkan Interupsi majelis hakim. Begini pertanyaan. Bentar. Mohon maaf kalau kan begini saya cukup. Saudara kan tak tinggal di Togiai. Ini saudara bercerita ini hanya berdasarkan cerita. Ini namanya saksi di auditu, ya. Dan tidak perlu kita perdalam karena dia juga tidak tahu pasti. Ini hanya kira-kira, ini hanya cerita dari cerita ini. Pemirsa, sejumlah saksi Komisi Pemilihan Umum yang dihadirkan di sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi membantah keterangan yang diberikan oleh saksi dari Prabowo Hatta, salah satunya kesaksian kontroversial yang disampaikan oleh Novela Nawipa. Pasti ada orang, pasti ada masyarakat, ya, tapi saya sendiri sebagai saksi mandat ada. Novela Nawipa menjadi buah bibir pasca kesaksian dan cara bicaranya di sidang keempat gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi Selasa kemarin. Namun, dalam sidang kelima di MK, kesaksian Novela justru dibantah keras oleh sejumlah saksi yang dihadirkan KPU. Tanggal 9 Juli, saudara ada di mana? Saya ada di Kampung Awabutu. Novela waktu itu saya membantah sedikit, Hakim yang mulia izin, bahwa di tingkat rekapitulasi kabupaten Ibu tidak hadir. 300 meter. 300 meter. Iya, 300 meter. 300, tadi 300 kilometer. Ya namanya manusia, Pak. Oh iya. Iya, pasti punya salah. Iya. Dan saya sebagai senior di Papua, perempuan Papua, intelek di Papua, saya menolak sikap dia pada persidangan kemarin karena karakternya. Dia tidak tahu hormat orang. Kami ini di gunung. Jangan bodoh-bodohi kami terus. Sosialisasi. Supaya kami juga tahu tahapan itu ada. Bahwa saya besar di pegunungan tengah. Proses kehidupan teman-teman saya, saudara-saudara saya di pegunungan tengah saya pahami secara baik. Saya tidak mau bicara itu. Saya di kampung saja, di kampung saya, Pak. Iya, saya juga bisa kacau ini kalau saya terus. Iya, sama. Saya juga kacau, Pak. Bapak kacau, saya lebih kacau, Pak. Saya meragukan. Bukti dari saya meragukan tetenya di kampung itu saja dia nggak tahu siapa nama tetenya. Waktu ditanya oleh majelis hakim atau ditanya oleh hakim, kepala suku, tanya dia siapa kepala suku atau siapa tokoh adat, dia bilang saya tidak tahu. Lalu dia menyebut jangan cari-cari kesalahan saya, berarti dia tahu dong dia ada salah. Dari akun media sosialnya, Novela merupakan lulusan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Pernah menjadi direktur sebuah CV di Timika, berbisnis emas dan tanah sejak 2009, serta menjabat ketua DPC Partai Gerindra. Ya, saudara perempuan. Saudara, apakah betul saksi Novita ini caleg juga? Novela itu? Ya, waktu pileg dia saat caleg dari Partai Gerindra. Jabatannya apa sih? Partai Gerindra. Kesaksian saudara Novela di MK ini menguatkan rekam jejak Novela yang sempat mendaftar menjadi caleg nomor urut 1 untuk Kabupaten Paniai, Papua pada Pileg April lalu. Tim Liputan Metro TV. Keterangan salah satu saksi Prabowo Hatta, Novela Nawipa dari Papua kemarin menyita perhatian persidangan, tetapi bagaimana sebenarnya jawaban KPU atas keterangan Novela tentang tidak adanya proses pemungutan suara di kampungnya Awabutu, Kabupaten Paniai? Kami akan tanyakan langsung kali ini kepada saksi dari KPU, Beatrix Wanane, yang merupakan juga anggota KPU Provinsi Papua. Selamat malam, Ibu Beatrix. Selamat malam. Baik, saya konfirmasi dulu ya, Ibu Beatrix ini merupakan anggota KPU Provinsi Papua, benar Ibu? Iya, saya Ibu Beatrix, anggota KPU Provinsi Papua. Baik. Saya dari
Divisi Teknik Penyelenggara Pemilu. Baik, Ibu Beatrix, kita akan tanya tentang cuplikan yang kami tampilkan tadi sebelum saya menyapa Bu Beatrix. Anda meragukan kebenaran kesaksian Novela. Mungkin seperti itu dulu, kami ingin konfirmasi mengapa demikian, Bu? Iya, saya meragukan kesaksian Ibu Novela ada 2 indikator. Indikator yang pertama, saya meragukan karena ketika ditanya oleh majelis hakim bahwa apakah saudara mengenal kepala kampung atau kepala desa di tempat itu, lalu Ibu Novela menjawab bahwa dia tidak tahu, tidak mengenal. Yang kedua, saya melihat dari kesaksian yang disampaikan oleh Ibu Novela, dia semacam menekan kepada pihak penanya atau para hakim, kuasa lawyer atau hukum. Ya. Dia menyatakan jangan mencari-cari kesalahan saya, jangan mengungkit-ungkit kesalahan saya yang kecil. Berarti dia mengetahui pada dirinya bahwa dia punya kesalahan. Dia tahu bahwa dia punya kesalahan sehingga dengan spontan keluar dari mulutnya sendiri bahwa jangan mencari-cari kesalahan saya. Oleh sebab itu dari 2 ini saja saya dapat memastikan bahwa itu acting yang dilakukan oleh Ibu Novela di dalam ruang persidangan supaya membenarkan kesaksiannya. Baik, sebenarnya wajar tidak sih Bu ketika orang yang merupakan warga kampung Awabutu misalnya tidak mengetahui kepala sukunya atau kepala adatnya mungkin di sana. Ini wajar tidak wajar? Tidak wajar. Tidak wajar. Tidak wajar. Kita orang Papua tuh pasti kita tahu kita punya nenek nama siapa, tete nama siapa, bapak de ini kawin dengan siapa, tante ini kawin dengan siapa, kita pasti tahu. Kalau tidak mengetahui berarti ada informasi bohong yang disampaikan. Kalau dia tidak tahu berarti dia dari mana? Jangan dia klaim. Kalau lihat face, memang dia orang Papua, keriting, hitam, memang dia orang Papua. Tapi kalau dia tidak tahu, saya sangkal itu sekali. Baik, baik, Ibu Beatrix, kita akan lihat kesaksian dari Novela berikut ini yang kami cuplikan dari kemarin agar nanti bisa dikomentari Ibu Beatrix berikut ini. Ada? Tidak ada. Tidak ada. Mungkin dari KPU ada, tapi di kami tidak ada. Yang kami lihat dengan mata. Tempat pemungutan suaranya di kampung apa? Awabutu. Awabutu juga. Ada saksi nomor 2 di situ? Tidak ada. Jadi saudara, saya tidak tahu saksi-saksi yang lain ada atau tidak, tapi saya sebagai saksi mandat ada. Tapi saudara sendiri ada di situ? Ada. Yang lain-lain tidak ada orang? Maksudnya? Kan di kampung Awabutu, kampung ada pasti ada orang, pasti ada masyarakat. Tapi saya sendiri sebagai saksi mandat ada. Di tempat pemungutan suara? Iya. Apakah saudara sendiri atau ada juga orang lain? Ada juga orang lain. Siapa? Tetapi tidak ada aktivitas pemilu, tidak ada kotak suara, tidak ada tempat di mana yang mereka siapkan untuk kami datang memilih. Ya, siapa orang lain yang saudara kenal di situ? Masyarakat kampung yang ada di situ. Hanya masyarakat kampung? Iya. Tidak ada petugas? Tidak ada. Tidak ada petugas. Terus? Hanya itu yang mau terangkan? Hanya itu saja. Dari kampung saya, Kampung Awabutu, Distrik Panyet. Ya, Ibu Beatrix, ini sebenarnya bagaimana sih yang sebenarnya terjadi di Kampung Awabutu? Apakah memang tidak ada aktivitas pemungutan suara sama sekali, atau ada tetapi mungkin ditarik ke daerah lain, atau seperti apa, Bu? Saya anggota KPU di Provinsi Papua dan saya di Provinsi Papua, tapi dari monitoring kami di Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua itu kami membuat tim monitoring pelaksanaan coblos di 29 kabupaten di Provinsi Papua. Nah, dari monitoring kami mendapat informasi dari teman-teman di KPU di kabupaten kota bahwa pencoblosan berjalan dengan aman dan tertib sampai dari mulai pemungutan, pembacaan sumpah di tingkat TPS sampai dengan pemungutan dan perhitungan rekap. Jadi bagi saya bahwa proses di Papua berjalan sesuai aturan pada tanggal 9 itu. Tapi kalau seperti yang disampaikan oleh Ibu Novela tadi, ya, yang disampaikan bahwa ada orang-orang di situ, ada ini di situ. Kalau ada orang-orang, mengapa dia tidak mengenal kepala suku kampung di situ? Itu yang saya pertanyakan.
Kalau dia sampaikan bahwa ada orang-orang di situ, ada orang-orang berarti ada namanya, ada marganya, itu harus disampaikan. Dan dia dalam menyampaikan itu kan kelihatannya, tetapi menurut sebenarnya saya Bu, dia berakting yang penuh emosional. Baik, Bu, ketika disebutkan Ibu tadi berjalan dengan lancar begitu pemilu atau pilpres di Papua, tapi kan mungkin Ibu memantaunya adalah bagaimana jalannya di tingkat kabupaten. Kalau mungkin di tingkat yang lebih ke bawah lagi, misalnya seperti disebutkan tadi Kampung Awabutu, apakah mungkin memang tidak ada di Kampung Awabutu, tetapi kemudian ada di wilayah lain misalnya, atau ditarik ke wilayah lain, atau seperti itu mekanismenya, atau memang tidak ada di Awabutu? Iya, begini, berdasarkan keterangan dari saksi yang tadi juga oleh saksi dari Ketua KPU Paniai di dalam ruangan, bahwa aktivitas yang di Kampung Awabutu itu ditarik di tingkat distrik, itu kesaksian yang tadi disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Paniai, yang saudara sendiri, dia adalah saudara dari Ibu Novela yang sama-sama marganya Nawipa. Jadi dia menyatakan bahwa tidak benar dan mereka tarik dari kampung-kampung karena atas kesepakatan rakyat untuk dilakukan di tingkat distrik. Kalau tadi kita ikut penjelasan dari saksi ahli KPU Provinsi Papua bahwa dalam penjelasan sistem nokeng itu bisa, dalam pemungutan sistem nokeng itu bisa dilakukan di tingkat kampung dari TPS-TPS di kampung itu, atau karena kesulitan geo, masyarakat diminta untuk naik dan datang di tingkat distrik dan melakukan hak terhadap haknya atau melakukan yang sudah dipastikan. Intinya ada pemungutan suara, tetapi calon yang sudah ditentukan. Intinya ada pemungutan suara, tetapi tidak ada di Awabutu, hanya ditarik ke distrik begitu ya, mekanismenya ya? Ya, menurut pengakuan saksi dari Ketua KPU Paniai tadi, bahwa tidak di Kampung Awabutu yang seperti disampaikan oleh saudara saksi tadi, Ibu Novela, tapi ditarik ke tingkat distrik. Baik. Lalu dilaksanakan di tingkat distrik. Ini yang juga dipermasalahkan oleh Novela bahwa tidak ada sosialisasi. Ini kita akan simak dulu, Bu, apa yang disampaikan oleh Novela tentang tidak adanya sosialisasi dari KPU Provinsi Papua berikut ini. Tokoh masyarakat. Nah, saudara saksi ngobrol nggak sama tokoh-tokoh masyarakat? Loh, bagaimana ini kita mau pemilu kok nggak ada? Bagaimana komunikasi waktu itu? Saya tidak komunikasi dengan siapa-siapa. Diam-diam saja. Diam-diam saja. Wong dorang juga manusia, punya pikiran. KPU penyelenggara pemerintah juga ada sosialisasi supaya kami semua masyarakat tahu. Kami ini di gunung. Jangan bodoh-bodohi kami terus. Sosialisasi supaya kami juga tahu tahapan itu ada. Jauh nggak rumah saudara ke tempat saudara datang itu? Dekat, bukan jauh. Ini kan di dalam kampung, Pak. Oh, di dalam kampung. Iya. Ya udah kalau gitu, terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, Ibu Beatrix nanti akan mengkonfirmasinya, Bu, tapi kita harus break terlebih dahulu untuk jeda iklan. Pemirsa tetaplah bersama kami di Prime Time News.